Meski pemerintah mengklaim situasi pandemi sudah mulai terkendali, nyatanya Indonesia masih menjadi epicentrum COVID-19 di dunia. Melihat situasi ini, tak heran apabila banyak pihak di dunia internasional menyaksikan kemampuan pemerintah Indonesia menanggulangi wabah ini. Jika tak segera memperbaiki keadaan, Indonesia akan kian terpencil di komunitas global. Keadaan Indonesia yang menjadi titik ledak wabah COVID-19 di dunia tercermin dari perkembangan situasi pandemi setidaknya selama seminggu terakhir. Dalam rentang waktu tersebut, Indonesia memiliki jumlah kasus positif baru yakni sebesar 289.000. Angka ini membawa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Saat ini dengan jumlah kasus sebesar 396.000. Situasi pandemi di Indonesia semakin terlihat menyeramkan apabila dilihat dari segi jumlah kematian. Selama seminggu terakhir tercatat lebih dari 10.000 jiwa gugur akibat virus COVID-19. Dengan jumlah tersebut, Indonesia menjadi negara dengan jumlah kematian mingguan terbanyak di dunia. Lebih parah dari Brasil di posisi kedua dengan jumlah kematian sebesar 7.604 jiwa. Sebagaimana dalam analisis Litbang Kompas 31 Juli 2021, tren perburukan ini sebetulnya bukan hanya baru terjadi seminggu terakhir. Seminggu sebelumnya, situasi di Indonesia pun sudah babak belur. Memang dalam hal jumlah kasus positif mingguan, Indonesia tengah mengalami sedikit perbaikan. 2 minggu lalu, Indonesia memiliki jumlah kasus positif mingguan sebesar 334.000 lebih. Dibandingkan dengan seminggu terakhir, jumlah tersebut lebih banyak sekitar 13%. Semakin mengkhawatirkannya situasi pandemi ini membuat Indonesia dikucilkan di komunitas global. Takut akan keselamatan jiwa warganya, berbagai negara menempatkan Indonesia ke dalam daftar merah mereka. Artinya, warga negara tersebut dilarang untuk berpergian ke Indonesia dan WNI dilarang untuk datang ke negara tersebut. Hingga kini, setidaknya belasan negara telah memasukkan Indonesia dalam daftar Do Not Travel atau dilarang untuk berjalan. Salah satu negara yang memperlakukan aturan ini ialah Arab Saudi. Tak hanya mengimbau warganya untuk tak datang ke Indonesia, negara ini bahkan akan menghukum warganya yang nekat berpergian ke Indonesia dengan hukuman larangan berpergian ke luar negeri hingga 3 tahun. Selain Arab Saudi, beberapa negara seperti Uni Emirat Arab, Filipina, dan Singapura juga menerapkan travel ban ke Indonesia. Tak hanya membatasi pergerakan WNI dan warga negara tersebut untuk datang dan pergi ke Indonesia, mereka juga melarang adanya penumpang transit dari Indonesia. Artinya, siapapun yang ingin berpergian ke negara lain tetapi harus transit ke negara-negara tersebut praktis tidak dapat melakukan perjalanannya. Negara-negara besar dan maju juga turut memberikan larangan bepergian ke Indonesia. Negara-negara dunia barat yang mengeluarkan aturan ini termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Minusnya persepsi publik internasional tak hanya nampak dari isolasi beberapa negara terhadap Indonesia. Hasil laporan dari beberapa lembaga internasional yang berupaya untuk mengukur kemampuan pemerintah berbagai negara mengatasi wabah COVID-19 juga menunjukkan buruknya penanganan pandemi di Indonesia. Salah satu lembaga ini ialah Nikkei. Melalui laporan bertajuk COVID-19 Recovery Index, lembaga media dari Jepang ini berupaya untuk melihat beberapa jauh pemerintah sebuah negara untuk bangkit dari keterpurukan pandemi dari segi kesehatan. Indeks yang digunakan oleh Nikkei diperoleh dari 9 indikator yang dibagi menjadi 3 variabel, yakni manajemen infeksi, laju vaksinasi, dan mobilitas. Semakin tinggi skor yang diperoleh, artinya
semakin berhasil pemerintah negara tersebut untuk memulihkan situasi kesehatan warganya. Dari ke-9 indikator tersebut, sebuah negara akan diberikan penilaian dari skala 0 hingga 90 berdasarkan hasil terakhir pada 7 Juli silam. Dengan skor sebesar 31, Indonesia berada di peringkat 110 dari 120 negara yang diukur. Di peringkat itu, Indonesia memang sedikit lebih baik dari Malaysia di posisi 114 yang memiliki skor 29 dan Thailand di urutan 119 dengan skor 26. Namun, posisi Indonesia ternyata lebih buruk dari beberapa negara Afrika seperti Zimbabwe di peringkat 105 dengan skor 32, Rwanda di urutan 102 dan Uganda di urutan 100. Bahkan Indonesia juga lebih payah dibandingkan dengan negara yang tengah berkonflik seperti Afghanistan yang berada di urutan ke-92 dengan skor 39. Selain Nikkei, media The Economist juga turut mencoba mengukur kemampuan pemerintah berbagai negara hadapi pandemi. Melalui laporan Global Normality Index, media Inggris ini ingin melihat seberapa dekat kehidupan di sebuah negara saat ini dengan situasi saat sebelum virus COVID-19 mewabah. Dalam mengukur kenormalan ini, The Economist menggunakan aktivitas masyarakat seperti aktivitas berbelanja, berpergian, perkantoran, hingga aktivitas hiburan seperti menonton bioskop dan menghadiri pergelaran olahraga. Hasilnya, sama dengan indeks Nikkei, posisi Indonesia berada di bawah. Dengan skor sebesar 44,1, Indonesia berada di peringkat 49 dari 50 negara. Hasil yang diperoleh Indonesia memang lebih baik dibandingkan dengan Malaysia yang berada di urutan terakhir dengan skor sebesar 27,1 dan hanya sedikit di bawah Vietnam yang memiliki skor sebesar 44,2. Namun, capaian Indonesia tentu belum bisa dibanggakan karena masih tertinggal dari negara tetangga lain, yakni Filipina di urutan ke-42 dengan skor 58,2 dan Singapura yang berada di urutan ke-14 dengan skor 73,3. Dari kedua indeks ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa penanganan pandemi di Indonesia masih jauh dari kata memadai apalagi berhasil. Indeks dari Nikkei di atas menunjukkan bahwa dari segi kesehatan, situasi pandemi di Indonesia sebetulnya masih sangat mengkhawatirkan. Apabila tak ada langkah dramatis dari pemerintah, tentu sulit untuk berharap bahwa situasi pandemi akan mengalami perbaikan dalam waktu dekat. Sejalan dengan itu, indeks yang dikeluarkan oleh The Economist juga menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu untuk mengembalikan keadaan sosial ekonomi seperti di tingkat sebelum pandemi. Namun, melihat kedua indeks ini perlu dilakukan secara hati-hati. Bagaimanapun, Indonesia harus berhasil meningkatkan performa pemulihan sektor kesehatan seperti yang digambarkan oleh Nikkei terlebih dahulu. Karena upaya sekeras apapun yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembalikan situasi sosial ekonomi di Indonesia tak akan berhasil apabila ribuan nyawa harus jatuh setiap harinya.